Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, seperti biasa gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang pembahasan kelucuan anime Isekai wa Smartphone. Jadi sebelum nonton video ini, alangkah baiknya tonton terlebih dahulu video gua sebelumnya supaya ceritanya itu nyambung dan kalian itu tidak ketinggalan informasi. Link ada di deskripsi atau kalian bisa langsung ya cek di channel gua. Sekarang kita nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ya menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Di aula istana, sekarang Toya itu sedang duduk berhadapan-hadapan dengan Spica. Spica yang sebelumnya mengatakan kalau mustahil Sakura itu adalah Farne sama, sekarang dia itu malah yakin dan menegaskan kalau Sakura itu adalah Farne Forneus, atau yang dia sebut sebagai Farne sama. Dia pun menjelaskan ke Toya alasan kenapa Spica itu sebelumnya tidak bisa mengenali Sakura sebagai Farne. Itu dikarenakan oleh pendan yang digunakan Sakura. Pendan itu bernama Transformation Eye, item yang dapat memalsukan identitas seseorang. Item ini hanya dapat digunakan oleh ras iblis saja. Dan entah kenapa item ini tidak berfungsi di matanya Toya dan yang lain. Toya lalu menanyakan tentang nama Farne ke Sakura yang saat ini sedang duduk di sampingnya Toya. Toya menanyakan itu dengan harapan Sakura itu bisa mengingat sesuatu. Namun sayangnya Sakura tetap tidak bisa mengingat apapun. Bahkan tentang Spica yang katanya itu sudah menemani Farne atau Sakura sejak kecil. Spica mendengar itu pun langsung depresi. Lalu Toya pun teringat dengan asal-usul keluarganya Spica yang secara turun-temurun sudah bertugas menjaga keluarga kerajaan di Zenoasu. Kalau Spica mengatakan bahwa dia itu telah menjaga Sakura atau Farne sejak kecil, maka Sakura atau Farne ini adalah tuan putri di kerajaan iblis Zenoasu. Toya menanyakan hal itu ke Spica, dan dengan seketika Spica itu langsung menghindari kontak mata dengan Toya. Seakan-akan Spica itu menghindari pertanyaan Toya tadi. Tapi tak lama kemudian karena Spica itu tidak punya pilihan lain, dan terlebih lagi Spica itu sekarang juga sudah bukan lagi orang dari kerajaan iblis Zenoasu, Spica pun akhirnya buka suara. Spica menarik nafasnya panjang terlebih dahulu dan dia pun mulai berbicara. Dan benar seperti yang Toya duga, kalau Sakura atau Farne sama ini memang benar adalah seorang putri dari kerajaan iblis Zenoasu. Tapi Sakura atau Farne adalah anak haram dari Raja Iblis Zelgaldi von Zenoasu. Toya yang bingung dengan maksud anak haram di sini pun menanyakan maksudnya dari anak haram ini. Apakah Sakura ini adalah anak selir atau anak dari istri yang tidak sah gitu dari Raja Iblis. Spica pun menjelaskan ke Toya kalau perihal ini itu hanya sedikit orang yang tahu. Dan alasannya itu adalah karena Sakura tidak memiliki tanduk iblis. Tanduk yang menandakan kalau dia itu berasal dari keluarga Raja Iblis. Setiap keturunan dari Raja Iblis pasti terlahir dengan tanduk. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Namun Farne atau Sakura itu tidak memilikinya. Memang betul Farne atau Sakura ini adalah anak dari Raja Iblis jika dihitung dari jumlah sihirnya. Tapi karena Farne atau Sakura ini tidak memiliki tanduk, Farne atau Sakura ini dicap sebagai anak terkutuk. Namanya dihapus dari catatan keluarga kerajaan yang membuat seolah-olah Farne atau Sakura ini tidak ada dan dianggap sebagai anak haram. Jadi inilah kenapa Satria iblisnya Toya itu sebelumnya mengatakan kalau keluarga kerajaan itu tidak memiliki anak perempuan. Mendengar faktanya itu Toya pun langsung jengkel. Toya tidak menyangka kalau mereka itu melakukan hal sekejam itu hanya karena hal sepele. Melihat Toya memasang ekspresi kesal, Spica lalu melanjutkan perkataannya tadi. Di perkataannya ini dia mencoba untuk membela Raja Iblis. Spica mengatakan kalau Raja Iblis melakukan hal itu demi Farne atau Sakura dan ibunya. Karena keluarga kerajaan yang gak punya tanduk itu dianggap hina. Daripada Farne atau Sakura ini nantinya itu ditatap aneh oleh orang-orang, Raja Iblis terpaksa menghapus Sakura dari catatan keluarga kerajaan atau dari kakak. Jika berpikir mungkin Raja Iblis melakukan hal itu agar Sakura itu bisa hidup sebagai manusia. Mendengar perkataan Spica tadi, hidup bahagia sebagai manusia, Toya pun kemudian menanya apakah ibu Sakura itu adalah manusia yang di sini itu bernama Viana. Spica pun membenarkannya. Tapi meskipun seorang iblis memiliki anak dari ras lain, anak mereka pasti akan terlahir sebagai iblis. Oleh karena itu entah kenapa Sakura atau Farne ini malah tidak terlahir sebagai iblis karena nggak punya tanduk. Kemungkinan terbesarnya itu karena darah dari ibunya yang lebih mendominasi, yang membuat Sakura itu atau Farne terlahir menjadi manusia. Setelah diusir, Sakura atau Farne dan ibunya itu tinggal di keluarga Spica atau Franel. Karena ibu Sakura atau Viana itu menolak menjadi selir dari Raja Iblis. Di depan umum, Sakura dan ibunya itu dianggap sebagai tamu dari keluarganya Franel oleh orang-orang luar. Kehidupan mereka itu sangat tenang dan tanpa gangguan selama beberapa tahun. Akan tapi pas Sakura itu atau Farne berumur 10 tahun, tanduk Raja Iblisnya itu yang seharusnya tidak tumbuh, secara mengejutkan tiba-tiba tumbuh. Hal ini pun membuat keluarga Franel dan Raja Iblis itu terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi.
Tapi semakin panjang tanduk keturunan Raja Iblis, maka itu menandakan kalau kekuatan sihir mereka itu semakin banyak. Dan kualifikasi untuk menjadi Raja Iblis adalah yang memiliki kekuatan sihir terbanyak dari yang lainnya. Tidak peduli itu perempuan atau laki-laki. Dan disinilah permasalahannya dimulai, di mana tanduk Sakura itu atau Varne jadi tumbuh lebih panjang daripada pangeran mahkota. Karena hal ini muncullah perdebatan gitu, yang dimana ibunya Sakura itu atau Varne tidak ingin Sakura itu menjadi Raja Iblis. Lalu para bangsawan yang ingin Sakura itu menjadi Raja Iblis, dan orang-orang dari keluarga ibu para pangeran yang tidak terima Sakura itu jadi Raja Iblis. Di sini para keluarga dari ibu para pangeran bisa bersuara karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ibu pangeran pertama dan kedua telah tiada karena sakit. Jadi semenjak itu mereka itu mulai menyebarkan pengaruh mereka ke para pangeran, supaya mungkin setelah pangeran mereka itu menjadi Raja Iblis, mereka itu bisa memiliki kekuasaan di keluarga kerajaan. Tapi karena tiba-tiba Sakura itu atau Varne masuk, rencana mereka itu pastinya akan berantakan gitu. Maka dari itu mereka itu tidak terima Sakura itu akan jadi Raja Iblis dan menganggap Sakura itu sebagai pengganggu. Jadi agar Sakura itu bisa melindungi dirinya dari orang-orang ini, Raja Iblis memberikan Sakura atau Varne itu item transformasi Ai ini, supaya Sakura itu bisa bersembunyi. Dan rencananya itu Sakura akan memakai item ini hanya sampai Sakura itu bisa mengecilkan tanduknya saja. Akan tapi pada suatu hari saat Sakura dan Spica itu berbelanja, mereka berdua itu tiba-tiba diserang oleh beberapa orang bertopeng. Orang-orang bertopeng ini sangat handal dalam menggunakan senjata. Spica sampai kewalahan melawan mereka sebab saat itu dia itu tidak membawa tamengnya. Karena yang kalian tahu, teknik berpedang yang Spica pelajari adalah shield. Teknik yang sangat mengandalkan tameng untuk mengcounter serangan lawan. Tanpa tameng, Spica itu tidak bisa apa-apa. Tahu kalau dia itu nggak bisa menang, Spica lalu memutuskan untuk menjadi tameng hidup supaya Sakura atau Varne ini bisa kabur. Namun sialnya Spica itu malah terkena bom bunuh diri dari musuh, yang membuat dirinya itu tak sadarkan diri. Mendengar orang-orang yang menyerang Spica itu memakai sebuah topeng, Toya pun langsung tahu siapa mereka. Dan benar saja seperti yang Toya tebak itu. Spica di sini menjelaskan kalau orang-orang yang bertopeng itu adalah orang-orang dari Euron. Orang-orang bertopeng ini yang juga pernah mencoba membunuh Toya sebelumnya. Pada awalnya Spica itu juga nggak tahu siapa mereka, tapi dia pun akhirnya tahu kalau mereka itu adalah pembunuh bayaran dari Euron. Namun Spica itu masih nggak tahu siapa yang menyewa mereka. Kemudian Toya teringat saat Sakura itu membantu Toya waktu itu dari serangan mereka. Toya jadi penasaran apakah ini itu ada hubungannya dengan ingatan Sakura saat dia itu dikejar-kejar oleh mereka sebelumnya. Jika memang begitu, Toya yakin mungkin saja semua ingatan Sakura itu bisa dipulihkan dalam 1 hari. Kemudian melanjutkan cerita Spica tadi, setelah Spica itu sadar dari pingsannya karena bom bunuh diri dari orang-orang Euron itu, dia langsung dikabarkan tentang kematian Varne atau Sakura oleh ayahnya, dengan bukti berupa beberapa bagian tubuh Sakura yang tergeletak di halaman rumah. Sontak setelah Spica itu melihat tangan dan kakinya Sakura, dia pun langsung merasa putus asa. Bahkan rasa putus asanya itu masih dia rasakan hingga sekarang. Dengan memikul rasa penyesalan karena tidak bisa melindungi orang yang seharusnya dia lindungi, Spica pun memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Walaupun dengan kematian Sakura atau Varne ini, keluarga Franel tidak menanggung malu apapun. Karena Sakura atau Varne ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah orang luar atau bukan orang dari keluarga kerajaan. Akan tapi Spica itu tidak bisa melupakan akan kejadian itu. Dan di atas semua itu, Spica itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi dia tetap memutuskan untuk pergi dengan tujuan untuk membalas dendam. Tidak membutuhkan waktu lama setelah dia itu pergi, Spica menemukan siapa yang membunuh Sakura. Dan mereka itu adalah orang-orang dari Euron. Namun sialnya lagi, saat Spica itu mencoba untuk pergi ke ibu kota Euron, Euron saat itu tengah diinvasi besar-besaran oleh monster kristal. Yang berakhir Euron pun hancur sepenuhnya. Dan semua orangnya itu tewas tanpa Spica itu tahu siapa dalang di balik yang menyewa mereka untuk membunuh Sakura. Setelah itu Spica pun mulai mengembara sambil bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang harus dia lakukan. Di perjalanannya itu Spica itu terkena penyakit kutukan iblis yang Spica anggap sebagai hukumannya. Hingga akhirnya saat Spica itu sedang mencari tempat untuk mati, dia pun sampai di Brunhild. Setelah mendengar semua cerita dari Spica sebelumnya, Toya mempertanyakan beberapa pertanyaan ke Spica. Pertama, kenapa Sakura bisa diisen saat Toya itu menemukannya? Jika memang mereka itu diserang di wilayah kerajaan iblis Inoasu. Kedua, jika diasumsikan para pembunuh itu berasal dari Euron, apa yang jadi alasan bagi mereka menargetkan Sakura? Uangkah, kedudukankah, atau sebagainya? Terlebih lagi saat Toya itu menemukan Sakura, Toya tidak melihat Sakura memiliki tanduk. Lalu dengan gelisah, Sakura tiba-tiba memotong perkataan Toya. Sakura mengatakan ke Toya kalau sebenarnya Sakura itu punya tanduk. Sakura pun kemudian mengeluarkan tanduknya itu.
Dia menutup matanya dan sepasang tanduk silver pun keluar tumbuh dari atas telinganya. Spica tidak terkejut melihat tanduk Sakura itu yang tiba-tiba tumbuh, karena dia sudah tahu kalau Sakura pasti menyembunyikannya. Lalu Toya pun nanya ke Sakura kenapa dia diam saja selama ini, tidak memberitahukannya ke Toya. Sakura pun beralasan kalau awalnya dia itu takut ngasih tahu ke Toya. Namun setelah Sakura itu tahu kalau di Brunhild itu tidak mendiskriminasi ras iblis, Sakura tidak merasa takut lagi. Cuman Sakura tidak punya waktu aja untuk menjelaskannya ke Toya. Lalu Toya nanya lagi apakah Sakura itu membantu Spica waktu itu karena Spica itu berasal dari ras iblis yang sama seperti dirinya. Sakura pun menganggukkan kepalanya. Setelah semua yang Toya dengar itu, Toya pun dapat menyimpulkan kalau Sakura itu memang benar adalah Varne Forneus, putri dari kerajaan iblis Zenitsu seperti yang Spica katakan. Kemudian Toya nanya apakah yang akan Sakura lakukan setelah mengetahui semua itu tadi. Di sini karena Toya itu yakin kalau Sakura itu adalah Varne, Toya mulai memanggil Sakura dengan nama Varne itu. Tapi Sakura tidak keberatan kalau Toya itu tetap memanggilnya sebagai Sakura, karena Sakura sangat suka dengan nama yang Toya berikan itu. Dan mengenai apa yang akan Sakura lakukan mulai sekarang, berhubung ingatannya itu masih belum pulih, Sakura tidak merasakan apapun setelah mengetahui dia itu adalah Varne. Sakura juga nggak ada niat untuk balik ke kerajaan iblis Zenitsu, apalagi membalas dendam. Namun ada satu hal yang ingin dia lakukan, yaitu bertemu dengan ibunya. Lalu Toya bertanya bagaimana dengan ayahnya, apakah Sakura itu juga ingin bertemu dengan ayahnya. Sakura pun jawab dia tidak mengenalnya, jadi nggak usah gitu. Sontak setelah mendengar itu, Toya pun terkejut dengan betapa teganya Sakura itu. Lalu Toya menanyakan lokasi ibu Sakura sekarang ke Spica. Spica pun memberitahu kalau ibu Sakura itu sekarang berada di rumahnya, di kediaman Franel. Berita tentang kematian Sakura atau Varne membuat ibunya Sakura itu langsung terjatuh sakit hingga sekarang. Jadi ibu Sakura sekarang itu berbaring lemas di tempat tinggalnya Spica. Toya pun di sini mulai berpikir bagaimana cara untuk mempertemukan keduanya ini. Kalau bisa Toya itu maunya mempertemukan Sakura dan ibunya itu dengan keadaan tidak amnesia. Toya pun berpikir ingin mengajak Sakura itu jalan-jalan terlebih dahulu sebelum menemui ibunya. Siapa tahu dengan berjalan-jalan di tanah airnya, ingatan Sakura itu bisa kembali. Dan di saat Toya itu berpikir ingin meminta izin untuk menggunakan si recall ke Spica supaya mereka itu bisa dengan cepat pergi ke kerajaan iblis Zenitsu, Toya pun akhirnya sadar betapa bodohnya dirinya sendiri itu. Sebab selama ini ternyata Toya itu sudah punya solusi atau sihir yang dapat memulihkan ingatan Sakura. Toya bahkan sampai membenturkan kepalanya karena tidak terpikirkan selama ini. Toya bahkan berharap ingin mati karena kebodohannya itu yang hakiki. Sihir yang Toya maksud adalah recall, atau nama lainnya adalah sihir pemulih ingatan. Ini adalah sihir yang dapat membaca ingatan lawan dan pada saat bersamaan juga dapat memulihkan ingatan yang dilupakan oleh lawan, mau itu ingatan sekecil apapun. Selain itu, recall juga bisa berarti bring back, mengembalikan, atau retrieval, pengembalian. Toya saat ini merasa kalau dia itu sangatlah bodoh. Toya pun kemudian meminta maaf kepada si Sakura. Toya merasa sangat menyesal dan Toya berharap ingin menghilang saja. Kemudian kita pun diperlihatkan ingatan Sakura ketika Sakura itu dikejar-kejar oleh orang-orang atau pembunuh dari Juron. Toya itu memberikan si recall ke Sakura. Di sini Sakura itu berlari dengan sekuat tenaga sambil dikejar-kejar oleh orang-orang bertopeng dan berbaju hitam. Namun larinya itu terhenti saat salah satu dari mereka itu menebas punggung Sakura menggunakan pedang melengkung. Sakura yang terkejut dengan serangan itu pun langsung terjatuh. Namun di saat Sakura itu mencoba berdiri kembali, kaki kanannya itu tertebas dan terpotong dari lutut sampai ke bawah, membuat Sakura itu pun terjatuh lagi. Sakura yang mengangkat tangan kanannya untuk mencoba menahan tebasan berikutnya, namun tangan kanannya itu malah terpotong juga. Darah merah dari Sakura pun terciprat di gang belakang tempat Sakura saat ini berada. Darahnya itu juga muncrat ke wajahnya dan menghalangi pandangannya. Dengan seketika dalam hati Sakura pun dipenuhi oleh kata-kata, "Aku akan mati." Tapi Sakura menolak untuk mati. Sakura masih bertekad ingin melarikan diri ke tempat di mana orang-orang Juron ini tidak bisa menemukannya atau mengejarnya. Saat Sakura dipenuhi dengan keinginan untuk melarikan diri itu, tiba-tiba muncullah kata-kata teleport di kepalanya. Yang dengan segera Sakura itu langsung mengatakan kata-kata itu. Lalu Sakura pun tiba-tiba berpindah tempat dan terjatuh ke air atau sungai. Sakura mencoba untuk naik ke permukaan tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Tapi karena keadaan tanpa salah satu tangan dan kakinya, Sakura tidak bisa naik. Bahkan untuk melawan arus pun Sakura tidak sanggup. Nafasnya mulai terengah-engah karena terseret oleh arus. Dan kemudian Sakura pun pingsan karena rasa sakit dan luka-lukanya yang dia derita itu. Setelah itu Sakura pun diselamatkan oleh Toya seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Dan si recall Toya pun berakhir di situ. Dan membuka matanya dan akhirnya paham dengan keadaan Sakura. Begitu juga dengan Sakura.
Sakura akhirnya berhasil mendapatkan ingatannya walaupun masih samar-samar. Sakura kemudian memeriksa kembali ingatannya itu mengenai sihir teleport yang membuat Sakura itu berpindah tempat tadi. Di sini Toya berspekulasi bahwa kemungkinan Sakura itu secara tidak sadar telah membagikan sihir non atributnya. Akibat rasa takutnya akan dibunuh. Untuk kegunaannya Toya masih memperkirakannya kalau kemungkinan sihir ini itu dapat untuk berpindah tempat seperti namanya teleport. Dengan sihir itu Sakura bisa berpindah jauh ke Isen dan terjatuh di sungai. Toya pun berpikir mungkin karena Sakura itu berpindah tempat sangat jauh, dia pun akhirnya menghabiskan banyak sihir dan membuat tanduknya itu menghilang sewaktu Toya itu menemukannya. Jika dengan malu-malu di sini bertanya ke Sakura apakah ingatannya itu sudah kembali. Sakura pun menjawab kalau dia itu ingat tapi masih samar-samar. Tapi walaupun masih samar-samar, Sakura sudah ingat jelas tentang Spica dan ibunya. Spica mendengar itu pun langsung menangis. Sakura melihat Spica menangis, Sakura kemudian membuat senyuman kecil gitu untuk Spica. Namun di sini Sakura itu masih gemetar dan Toya yang masih menggenggam tangannya Sakura merasakan hal itu. Dia pun kemudian menanyakan ke Sakura apakah Sakura itu takut. Sakura pun menjawab sedikit karena Sakura itu tidak ingin mengingat ingatan di saat dia itu akan dibunuh. Sakura pun tersenyum dengan wajah yang pucat setelah mengatakan itu. Reaksi Sakura ini sangat wajar bagi Toya. Mungkin kejadian itu bukan trauma yang dapat bisa dipulihkan dengan mudah, tapi Toya ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Jadi Toya pun mencoba membuat Sakura itu tenang dengan mengelus-elus kepalanya dan mengatakan kalau Toya akan menghajar siapapun yang berani menyakiti Sakura. Mendengar itu Sakura pun tersenyum dan memeluk Toya dengan erat. Toya yang tiba-tiba dipeluk pun merasa gak enak. Apalagi di depannya itu sekarang ada Spica yang mulai menunjukkan ekspresi yang gak bisa Toya gambarkan gitu. Dan tiba-tiba Toya pun dapat merasakan ada tatapan dingin yang mengarah ke dirinya. Toya pun kemudian melihat ke arah pintu tempat tatapan dingin itu berasal. Di sana dengan jelas Toya itu dapat melihat ke-8 cewek-ceweknya. Dan secara bergantian mereka itu mengatakan, jadi dia toh yang ke-9. Singkat cerita, Toya pun menceritakan perihal masalah Sakura ini ke cewek-ceweknya itu. Setelah itu Toya nanya ke Lin tentang sihir teleport yang Sakura gunakan. Karena Lin tahu tentang banyak sihir. Lin pun menjawab kalau sihir teleport ini adalah sihir yang sangat sulit dikendalikan. Atau yang paling ribet di antara semua sihir transfer. Berbeda seperti sihir gate yang hanya perlu mengingat tempat yang ingin dituju. Sihir teleport ini butuh parameter arah dan jarak yang mau dituju. Lalu si pengguna itu tidak bisa berpindah jika terhalang oleh sesuatu. Dan sihir ini tuh hanya mampu membawa 2 orang saja yang si pengguna ini pegang. Kemudian untuk kasusnya Sakura, alasan kenapa Sakura itu bisa berpindah ke Isen tanpa tahu parameter dan jaraknya, Lin memperkirakan kalau Sakura itu berpindah secara random. Yang dimana Sakura itu tidak menentukan secara pasti arah tujuannya. Sakura hanya memikirkan berpindah sejauh mungkin sampai sihirnya itu habis. Dan secara kebetulan teleportnya itu berhenti di Isen saat sihirnya itu habis. Untungnya Sakura itu tidak berhenti di laut atau tempat-tempat berbahaya lainnya. Namun walaupun teleport ini ribet, tapi teleport ini bisa jadi lebih praktis menurut Lin jika dipakai untuk berpindah ke tempat yang berada di dalam jarak pandang si pengguna. Dengan begitu si pengguna itu bisa berpindah dengan cepat, layaknya seperti bergerak dengan sangat cepat. Dan bahkan memungkinkan untuk membuat serangan kejutan untuk lawan. Mendengar itu Toya pun jadi tertarik dan lalu mencobanya. Toya pun mengatakan teleport gitu. Dan kemudian Toya pun berpindah dari kursinya ke pojok ruangan. Perasaan Toya pun langsung merasa tidak enak setelah menggunakan teleport ini. Karena secara tiba-tiba pandangannya itu berubah. Dan rasanya itu menurut Toya sangat mengerikan. Tapi Toya tidak merasakan beban sama sekali. Yang dengan kata lain, jika Toya sudah terbiasa, maka Toya bisa menggunakan sihir ini secara terus menerus. Di lain sisi Lin yang melihat Toya menggunakan teleport, dia sudah nggak peduli lagi gitu. Udah nggak kaget gitulah karena ya udah terbiasa melihat Toya pakai sihir baru. Lalu kemudian Lin sih nanya ke Sakura apakah Sakura itu bisa menggunakan sihir teleportnya itu. Sakura pun menjawab untuk sekarang kemungkinan dia itu masih belum bisa menggunakannya. Sebab Sakura tidak tahu cara menggunakan kekuatan sihir. Jadi walaupun Sakura itu memiliki kekuatan sihir yang banyak, Sakura tidak tahu cara menggunakannya. Kejadian waktu itu benar-benar pure karena tidak kesengajaan. Ilse pun langsung memotong pembicaraan Sakura itu. Sambil mengambil kue, Ilse memberikan Sakura itu semangat dalam menguasai sihirnya itu. Karena mereka berdua itu sama-sama memiliki sihir non-atribut. Dia yakin Sakura itu pasti akan menemukan cara tertentu untuk menggunakan sihir teleport itu. Setelah itu, Lu pun sekarang yang bergantian bertanya ke Sakura. Lu langsung ke inti permasalahannya dengan bertanya apakah yang akan Sakura lakukan mulai sekarang. Apakah Sakura ingin kembali ke Zenoasu? Karena walaupun Sakura itu dicap sebagai anak haram, dia tetaplah ada seorang putri dari kerajaan iblis Zenoasu. Terlebih lagi menyangkut tentang permasalahan perebutan tanah. Namun jika Sakura itu memutuskan untuk tetap tinggal di Broomhill,
Toya dan lain-lainnya akan merahasiakan identitas Sakura. Tapi Sakura juga bisa memilih kembali ke Zenoasu untuk bertemu dengan ibunya. Intinya sekarang semua itu ada di tangannya Sakura. Mau balik atau tidak? Sakura pun menjawab pertanyaan Lu itu, bahwa dia itu tidak ingin tinggal di Zenoasu lagi. Jika memungkinkan, Sakura itu ingin tinggal di Brunhild bersama dengan ibunya dan Spica. Spica pun lalu berdiri dan mendukung keinginannya Sakura itu. Akan tapi sebelum itu, Toya itu ingin mereka itu pertama-tama memberitahukan keadaan Sakura kepada orang tuanya. Kemudian Toya itu juga ingin memastikan jika memang Raja Iblis dan ibunya Sakura itu belum menikah, apakah Toya itu diperbolehkan untuk membawanya ke Brunhild. Setelah itu mengenai orang-orang dari Euron yang masih membuat Toya itu kebingungan. Walaupun ini hanya hipotesinya Toya saja, Toya itu berpikir kalau orang-orang dari Euron itu dibayar oleh seseorang, bukan karena keinginan mereka sendiri. Meski Toya itu nggak tahu mereka itu dibayar dengan uang atau informasi, tapi jika tidak dengan hal itu, maka Toya itu tidak mengerti alasan Euron itu bisa terlibat dalam kasus pembunuhan Sakura. Singkat cerita, hasil dari masalah Euron itu, semuanya pun sepakat kalau pihak yang mencoba membunuh Sakura adalah kerajaan iblis Zenoasu sendiri. Dan kandidat yang paling mencurigakan itu adalah pangeran pertama dan kedua, yang alasannya itu kemungkinan ingin menjauhkan Sakura dari posisi Raja Iblis. Dan nanya apakah Sakura itu ingin menjadi Raja Iblis selanjutnya, Sakura pun jawab tidak. Walaupun dunia akan kiamat, dia tidak ingin menjadi Raja Iblis. Mendengar Sakura yang bersikeras tidak ingin menjadi Raja Iblis, awalnya Toya penasaran apakah jika Sakura mengatakan itu, maka Sakura itu tidak akan ditargetkan lagi oleh mereka. Tapi Toya pun dengan segera sadar kalau itu malah akan menimbulkan hal yang sebaliknya atau lebih berbahaya lagi. Kemungkinan setelah mereka itu tahu kalau Sakura itu masih hidup, walaupun para pangeran tidak berkeinginan untuk menargetkan Sakura lagi karena Sakura itu sudah angkat tangan, bawahan mereka itu mungkin saja akan mencoba membunuh Sakura lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan para pangeran. Jadi pilihan paling aman bagi Sakura itu adalah dengan tetap berpura-pura mati daripada menunjukkan dirinya. Intinya setelah Toya itu memikirkan semua itu, Toya pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan iblis Zenoasu, atau lebih tepatnya mengunjungi ibu Sakura, sekaligus untuk membicarakan hal ini lebih dalam lagi ke ibunya Sakura. Di kediaman keluarga Franel yang berada di kerajaan iblis Zenoasu, orang-orang yang akan ikut dengan Toya hanya Sakura, Spica, dan Kohaku. Singkatnya setelah Toya itu mendapatkan ingatan dari Spica, Toya, Sakura, Spica, dan Kohaku pun pergi menuju ke kediaman keluarga Franel menggunakan gate. Mereka saat ini berada tepat di depan pintu masuk aula rumah keluarga Franel. Agar keadaannya itu tidak menjadi buruk, mereka pun dengan segera masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, mereka pun melihat terdapat lukisan keluarga yang besar menghiasi tangga depan. Di dalam lukisan itu terdapat 3 anak laki-laki muda yang berdiri di antara seorang pria dan wanita. Dan di sana juga ada seorang gadis yang duduk di kursi. Gadis yang duduk di kursi itu adalah Spica. Melihat lukisan itu, Sakura pun merasa sangat rindu. Dan Sakura pun juga akhirnya ingat kalau dia itu pernah tinggal di rumah itu. Lalu secara tiba-tiba, Sakura pun mulai berlari dengan sekuat tenaga ke koridor yang di kanan. Spica pun mengikutinya dengan panik. Sedangkan Toya dan Kohaku yang masih nggak mengerti juga ikutan mengejar Sakura. Karena Toya dan lainnya itu berlari di koridor, seorang maid yang sedang membawa keranjang baju akhirnya melihat mereka dengan mata yang melotot dan kebingungan. Tapi Sakura mengabaikannya dan tetap berlari melewati maid itu. Begitu juga dengan Toya, Spica, dan Kohaku yang mengejar Sakura dari belakang. Hingga akhirnya Sakura pun berhenti di suatu ruangan. Sakura dengan semangat membuka pintu ruangan itu. Dan di sini Toya, Spica, dan Kohaku pun akhirnya berhasil mengejar Sakura. Kemudian mereka pun melihat ke dalam ruangan yang Sakura masuki itu. Toya di sini melihat sebuah kasur besar yang berada di depan tirai putih di mana cahaya itu bersinar terang. Lalu terdapat seorang perempuan yang duduk di atas kasur itu dan melihat ke arah Toya. Umurnya itu kira-kira 30 tahunan. Rambutnya itu putih dan wajahnya itu pucat. Toya pun berkesimpulan kalau orang itu adalah ibunya Sakura. Dan benar saja, Sakura itu berlari menuju ke perempuan itu. Lalu melompat ke arahnya sambil berteriak memanggilnya ibu. Sakura memeluk ibunya itu dengan sangat erat sambil menangis sekeras-kerasnya. Awalnya ibunya Sakura itu kebingungan dan tidak percaya kalau itu adalah Sakura. Tapi setelah ia itu diyakini oleh Spica, ibu Sakura pun langsung memeluk balik anaknya itu sambil menangis juga. Sang putri yang dia sangka sudah tiada telah datang kembali saat ini. Kebahagiaannya itu mungkin tidak bisa dibendung hingga membuatnya itu menangis. Karena nggak enak mengganggu reuninya mereka itu, Toya dan Spica memutuskan untuk diam saja melihat mereka selama beberapa waktu. Walaupun Toya itu sampai harus dicurigai oleh maid di sana. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dan seperti biasa, jika ada kata-kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke,
See you next video and Okay, 3, 2, 1. 好き好き。See you. No, 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 no.